kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi UAS ya. Pertama kita login dulu. Nah, di sini menggunakan text field. Pertama kita coba password. Nah, jika salah password atau salah email akan masuk tulisannya login gagal. Nah, ini di sini kita di sini menggunakan is valid. Pertama login, kita panggil dari user login. Kita tekan. Nah, di sini user login telah memanggil dua parameter, yaitu email dan password. Lalu kita panggil API database-nya. Setelah itu responnya kita tampung menggunakan post. Kita kirimkan email sama passwordnya. Setelah itu setelah kita kirim email sama passwordnya, kita decode. Setelah itu kita mapping dengan tipe data map, yaitu string dan tipe dinamik. Lalu kita ambil kunci data. Nah, setelah itu jika nilai JSON objeknya value sama dengan 1, kita kembalikan hasil mapnya ini. Lalu jika tidak, juga kita kembalikan hasilnya. Nah, lalu untuk PHP-nya, untuk PHP-nya login seperti ini. Nah, ini email yang tadi kita kirim datanya masuk ke sini, dan password juga masuk ke sini. Nah, lalu kita panggil query-nya select bintang dari database user, di mana email sama dengan variabel email ini, lalu password sama dengan variabel password. Setelah itu kita masukkan ke data sini. Lalu kita encode JSON-nya. Nah, lalu kalau login gagal juga kita encode responnya. Nah, setelah itu kita coba register. Kita coba register. Nah, di sini register mengambil 3 parameter. Yang pertama parameter email, nama, lalu password. Nah, di sini register fungsinya. Nah, ini ketika tombol, misal kita isikan emailnya, nama saya, lalu nama saya, passwordnya 12345 12345. Nah, setelah kita tekan submit, maka data ini akan masuk ke ini button submit button, yang dimana ini kita cek apakah ininya valid atau tidak. Kalau valid, kita print. Kita panggil class datanya. Nah, di sini class datanya mengambil 1, 2, 3, 4 parameter, yang itu nama, email, password, dan jabatan. Nah, lalu kita
tampung API database-nya. Setelah itu kita kirimkan datanya, yang pertama email, lalu parameter ini dan seterusnya. Nah setelah itu kita ke PHP-nya PHP register. Nah ini PHP registernya, kita kirimkan emailnya ke sini, yang dikirim masuk ke sini, nama masuk ke sini dan seterusnya. Lalu kita query insert into ke dalam tabel user, kita masukkan ke kolom email, nama, jabatan, dan password. Lalu value-nya kita isikan variabel ini. Nah lalu ini kita query untuk mengurutkan ID-nya. Setelah itu jika kita tekan submit, nah maka akan ada tulisan register telah berhasil. Lalu kita cek database-nya. Nah di sini sudah masuk Alif email 2345, namanya yang tadi kita masukkan. Nah ini jabatannya defaultnya karyawan, karena atasan ini udah dari pada saat sistem dibuat ini atasan sudah ada dari sistem dibuat. Nah lalu kalau misalkan registernya kita kosongkan salah satu, lalu kita tekan submit, nah maka akan muncul teks tidak boleh kosong. Nah di sini di codingan itu nah ini kita cek kalau value-nya sama dengan 0 atau empty, kita tulis teks tidak boleh kosong. Ini untuk nama dan ini untuk email, dan lalu ini untuk password. Jadi ini harus diisi. Misalkan kita isi 2 begini, nah maka password juga tidak bisa. Nah lalu selanjutnya kita login, kita masukkan data yang tadi, yang alif email ini tadi, alif email.com, passwordnya 12345. Nah ini harus diisi semua. Lalu kita tekan login. Nah setelah itu akan muncul login berhasil. Nah ini tampilannya welcome Alif ini. Nah kita ke button yang ini, yang login ini. Nah pada saat kita klik button login, maka kita navigasikan ke halaman homepage. Bentar saya ganti ininya. Nah ganti 10 menit. Nah pada saat ditekan login, kita masuk ke halaman homepage, kita navigasikan dengan navigator ini. Pertama dicek dulu apakah login itu variabel ini yang mengirim database tadi, responnya kita tampung di sini. Nah setelah itu kita kirimkan objek yang di login ini. Nah untuk isi ininya sendiri, nah ini untuk isinya sendiri yang tadi saya jelaskan. Kita mapkan hasil datanya. Nah lalu kita masukkan ulang lagi. alif.gmail.com
passwordnya 12345. Nah, data yang tadi kita kirim, nah ini akan welcome Arif Ramadan Nurye. Kita coba ke codingan homepage. Nah, data yang dikirim tadi akan dimasukkan ke var data ini. Nah, di sini ada konstruktor objek untuk menerima data tadi, tipe objek. Nah, ini kita kirimkan datanya. Nah, ini kita buat file apa? Width untuk apa? Agar responsif. Lalu kita langsung saja ya. Nah, ini kita ambil data, terus kita ambil key nama dari sini. Nah, nanti hasil key namanya ini ditampung di welcome ini. Nah, lalu untuk kelas update-nya ini saya masih manualkan karena belum bisa. Nah, ini tampilannya seperti biasa. Nah, lalu kita masuk ke user profile. Nah, masuk ke user profile, kita coba edit. Nah, ini ide sama jabatan tidak bisa diedit ya, yang bisa diedit cuma email, nama, sama password. Kita coba edit namanya jadi Arif Ramadan Nur Ibrahim, besar semua. Lalu kita tekan edit. Nah, lalu ini akan berubah. Sekarang kita coba masuk ke halaman edit untuk penjelasannya. Nah, ini kita masuk lagi. Nah, ini kan ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 parameter kan. Nah, ini setelah kita tekan edit data, oh sebelumnya itu ini apa, kan ini kan di halaman ini ada, di halaman homepage ada objek dari ini, objek yang sudah kita tampung. Nah, pada saat kita masuk ke user profile, kita coba ke ini user profile. Nah, ini user profile. Nah, ini saya buat menjadi list beranda, saya buat grid view. Nah, ini apa, list berandanya saya pisah. Kan ini objek profil, pada kita lihat beranda, kita lihat. Nah, di sini ada ini apa, konstruktor title, icon, sama objek. Nah, title itu untuk nama ininya, terus icon ini untuk ikon setiap ininya, lalu objek ini untuk apa, navigasinya. Nah, tadi kan user profile kan. Nah, pada saat itu datanya tadi akan dikirim ke halaman ini. Nah, ini kita cek dulu apakah ini apa, objeknya namanya login page. Kalau iya, kita navigasikan menggunakan push replacement. Kalau use profile page, kita navigasikan menggunakan push saja. Nah, ini kita kembalikan objeknya, kita coba kembali. Nah, ini kan user profile. Nah, ini objeknya kan kita kirim ke sini. Kita kirim ke sini. Nah, ini kita kirim ke halaman. Kita kirim ke halaman. Nah, kita kirim ke halaman user profile page. Nah, halaman user profile page itu ada di sini. Nah, itu tadi kita tampung di sini objek tadi. Nah, nanti apa, jadi id user id controller text-nya itu kita tampung ke ini, id user, email, dan seterusnya. Nah, ini kita tampung. Nah, setelah kita tekan edit data, buttonnya kita cari dulu buttonnya. Nah, ini setelah kita tekan edit data, kita panggil fungsi edit data. Nah, di sini mengirimkan parameter saat ID, namanya, email, sama password. Kita coba lihat ya.
Nah, di sini kita kirimkan 4 parameter ini. Untuk URL-nya kita panggil edit user. Nah, ini HTTP postnya kita masukkan ke sini. Kita coba lihat PHP-nya. Edit user. Nah, ini jadi parameter yang dikirim tadi, misalkan email kita masukkan ke sini, lalu ID kita masukkan ke sini, dan seterusnya, nama dan password. Setelah itu kita query. Kalau mengedit itu menggunakan update, terus nama tabelnya, terus nama kolomnya, kita set email dengan variabel ini, dan seterusnya. Nah, di mana ID sama dengan ID produk. ID ini kita masukkan sini. Jadi setelah kita tekan edit, nah ini langsung berubah. Kenapa langsung berubah? Nah, karena pada saat mana tadi edit barang. Nah, pada saat kita tekan edit, nah kita popkan 2 kali. Kita popkan lalu kita pasang scaffold messenger, edit data berhasil. Nah, lalu kita masuk ke homepage. Nah, lalu data yang sudah diupdate tadi langsung berubah. Oh, ini edit barang, saya salah. Nah, ini kita popkan sekali, lalu kita menggunakan push replacement, kita kirimkan user. User ini dari ini kita panggil get user by ID. Nah, ini jadi ini kita manggil user berdasarkan ID-nya, parameternya ID. Nah, lalu ininya tetap sama, returnnya user datanya ini. Setelah itu, setelah kita tekan edit ini, data yang ini akan langsung dikirim ke sini. Nah, langsung kita kirim di welcome. Lalu kita coba ke barang, kita ke edit dulu ya. Kita edit yang misalkan ini, ya kan, kita barangnya kita edit menjadi barang basah sekali. Nah, di sini ada parameter created add dan updated add. Created add itu pada saat data ditambahkan, maka ini akan waktu saat kita menambahkannya. Nah, ini updated add ini pada saat data diedit. Ini defaultnya 0. Misal kita edit barang sekali. Nah, ini untuk ID sama update add tidak bisa diedit. Jadi yang bisa diedit hanya barang dan created add date-nya. Misal kita edit barang basah sekali, kita tekan edit data. Nah, ini kita tekan barang. Nah, ini udah berubah ya. Ini database juga pasti sudah berubah. Nah, ini barang basah sekali. Nah, lalu updated add-nya langsung terganti karena edit. Ini di pada saat kita edit saat ini. Sekarang kita ke codingannya, itu di halaman barang. Nah, ini kan ini menggunakan icon edit ini, kita push ke edit barang page. Nah, di sini menerima 2 parameter, yaitu index. Index ini dari dari builder, list view builder. Nah, di sini kan ada indeksnya. Indeksnya itu dari list barang ini, list item. Oh iya, pada saat kita masuk ke barang pertama, kita buat ini list dengan tipe datanya barang. Nah, lalu kita init state kan
kita panggil data barangnya, kita panggil fungsi barang. Nah ini kita fungsi barangnya, nah ini kita panggil get barangnya dari API. Kita coba buka PHP nya. Get barang. Nah di sini PHP nya, nah ini query nya apa, select bintang from barang. Bintang itu kita apa, kita ambil semua kolomnya, lalu kita tampung di ini, terus kita echokan JSON encode seperti biasa. Kita kembali. Nah setelah kita ambil barangnya, kita tampung di list barang. Nah setelah itu, setelah kita tampung, nah lalu kita tinggal panggil. Nah ini karena tipenya objek ya, karena tipenya objek kita bisa menggunakan titik daripada menggunakan kurung siku. Nah ini kenapa tipenya kok bisa objek, saya tunjukkan pada saat kita barang. Nah ini saya konversikan dari tipe map ke tipe objek menggunakan fungsi create barang. Nah ini create barang menggunakan factory. Nah ini kita apa, ide barangnya ini tuh dari konstruktor ini, jenis barangnya juga dari konstruktor. Nah lalu untuk objek yang tadi itu kita masukkan ke sini. Jadi setiap ini kita jadikan objek ide barang, jenis barang, dan seterusnya. Nah setelah itu kita tinggal panggil ID-nya, kita masukkan ini apa, jenis barangnya juga sama, update-nya, dan seterusnya. Nah lalu pada saat kita tekan ini apa, button edit ini Pak, navigasi ke halaman ini. Nah lalu kita kirim indeksnya sama list barangnya ini. Nah kita tekan. Nah di sini kita coba lihat. Nah ini di barangnya. Nah ini mengambil dua parameter yang tadi saya sebutkan. Nah nomor ini aslinya indeks, lupa belum saya ganti. Lalu list barangnya ini tipe list. Setelah itu kita get data kayak biasanya. Lalu kita setkan apa, controllernya ini menjadi data ini. Data itu ini. Oh ya, pertama data itu kita tampung widget user ini dari parameter ini. Kan tadi udah kita kirim. Kita kirim ininya, lalu kita masukkan ke variabel data. Oh ya, ini barang. Belum saya ganti ininya. Saya ganti dulu. Nah lalu kita ini setkan seperti biasa ya. Nah setelah itu, nah ini kenapa bisa enable, karena mana text field. Nah ini saya pak enable-nya saya false kan, agar tidak bisa diklik. Nah lalu pada saat ditekan edit data, nah ini apa, kita panggil fungsi edit data, lalu kita masukkan parameternya. Kita coba lihat. Nah parameternya itu dari, nah ini pertama data, nah ini indeksnya barangnya ini, lalu ini controllernya ini semua kita apa, masukkan ke parameter ini. Kita coba lihat fungsi edit datanya. Nah ini edit data, kita apa, parameternya ada 4, id, jenis barang, dan seterusnya. Lalu kita apa, API-nya, database-nya edit barang. Nah lalu kita kirimkan ke API ini. Nanti kirimkan ada 4 ini. Kita coba buka PHP-nya sekarang. Apa masih merekam.
edit barang. Nah tadi itu datanya yang di postnya itu. Nah untuk jenis barang dimasukkan ke sini, data ke sini dan seterusnya. Nah lalu untuk query untuk edit, nah sama dengan apa? Sama kayak user profile, update barang ini nama database-nya, kita set ke kolom jenis barang. Nah ini apa? Variabel ininya. Nah lalu untuk created add ini nama di kolom database-nya ini. Nah ini created add. Lalu untuk variabelnya kita masukkan nilai yang dipostkan tadi dan seterusnya, di mana ID. Nah ID ini kita kirim ke sini. Nah coba kita edit sekali lagi ya, biar kita tambahkan lagi. Lalu kita tekan edit data, akan muncul edit data berhasil. Kita coba cek di ini. Nah ini ada tambahnya barang, biasa sekali lagi updated add-nya berubah. Kita kembali ke ini lupa edit barang. Nah jadi pada saat edit datanya ini kita pop, navigasi pop 2 kali. Nah lalu kita kirim scaffold messengernya, snack bar yang kita tulis edit data berhasil. Nah lalu untuk hapus ini, di halaman ini kita coba langsung ke buttonnya saja ya. Nah ini memanggil fungsi delete barang. Nah ini state ini fungsi untuk apa ya? Agar setiap perubahannya itu terupdate. Kita coba ya, update. Hapus id5, kita hapus. Nah lalu ada tulisan hapus data berhasil. Sekarang kita jelaskan codingannya. Kita coba hapus lagi. Nah pertama ini barang. Nah ini parameternya itu list barang tadi, mengambil ID. Kita coba lihat. Nah ini delete barang, parameternya ID. Nah di sini API URL-nya kita panggil yang delete barang PHP, lalu kita kirimkan ID. Kita coba buka PHP-nya sekarang. Yang delete. Nah ini delete barang. Nah ini kita kirimkan ID saja. Nah lalu untuk query-nya kita menggunakan delete barang from nama nama tabelnya, lalu barang, di mana barang.id itu di mana kolom tabel barang ID-nya. Lalu kita masukkan variabel ID produk ini. Nah variabel ID produk itu yang data yang kita kirimkan ID tadi. Kita masuk ke barang tadi. Nah setelah kita panggil fungsi ini, kita push replacement ke halaman ini lagi. Nah kita push replacement ke halaman ini lagi. Nah lalu kita reload ini agar tampilannya terupdate seperti ini. Nah agar ini terupdate. Nah setelah itu kita yang terakhir kita coba di AirScanner ya, buat nambahkan data. Saya buka ininya, soalnya saya tekan resume. Nah ini pada saat saya scan akan tertulis data barangnya langsung muncul. Nah ini jumlah scannya 0 karena belum saya tekan add data. Nah ini ada flash, bisa kita nyalakan, atau ini kamera belakang. Nah ini kamera belakang, kita coba scan ya. Pada saat saya tekan scan, kita tekan add data. Nah data berhasil ditambah, lalu jumlah scannya 1.
pada saat saya menambah data, kita coba cek database ya. Kita refresh. Nah, tadi kan sudah dihapus. Nah, ini kan barang basah. Nah, ini kan, nah setelah dihapus tadi akan muncul barang basah dengan created date-nya pada jam sekarang ini 21.27. Sama. Kita coba tambahkan data lagi, kita tekan resume. Kita coba yang barang kering. Nah, ini jumlah scan-nya masih 1 ya, jumlah scan-nya. Kita coba tambahkan. Nah, ini ada jumlah scan 2. Kita coba tambahkan lagi aja ya. Coba tambahkan barang kering lagi. Nah, ini jumlah scan-nya 3. Kita coba cek database. Nah, ini ketambah 3 data ya. Sekarang kita ke codingannya. Codingan untuk scanner. Nah, jadi pada saat halaman ini ditampilkan, pertama ini kita, nah lalu pada saat apa? Pada saat layarnya ini kita arahkan ke, nah ke scan ini, maka bentar, mana, nah ini, nah maka ini datanya result code ini, tampilan scan-nya ini untuk mendeteksinya kita tampilkan data barang basahnya, lalu jumlah scan-nya ini untuk apa, jumlah scan. Nah, saya jelaskan untuk jumlah scan-nya. Pada saat kita tekan add data, mana add data, nah ini untuk apa, button add data, pertama kita cek dulu apakah crossroad ini apakah ini apa, mendeteksi. Kalau ini mendeteksi barang basah, kita tambahkan ini, lalu kita pause kameranya. Nah, ini kita tambahkan barang add data, kita coba lihat ininya, fungsinya. Nah, ini add data, memasukkan parameternya cuma jenis barangnya, karena idenya itu mudah otomatis. Nah, lalu parameternya kita panggil. Nah, di sini mengirimkan jenis barang kita ke PHP-nya. PHP-nya PHP apa ini? Add barang. Nah, ini data yang dikirim jenis barang. Nah, ini saya lupa menghapusnya karena ini mengcopy dari dari register page. Nah, ini query-nya kita insert into barang, nama tabelnya, lalu kita masukkan jenis barang saja. Nah, ini untuk mengurutkan query, untuk mengurutkan ID. Kita kembali ke halaman scanner. Nah, selanjutnya pada saat ini, lalu kita masuk jumlah scan-nya kita tambahkan 1, jumlah scan ini, lalu kita set state agar perubahannya ini terjadi secara lifetime. Nah, lalu kita show snack bar, data berhasil ditambah. LC ini berarti selain barang basah itu kering, kita sama, yaitu kita tambahkan, lalu kita tambahkan jumlah scan-nya dan ini. Nah, lalu untuk fungsi flash kameranya ini, nah ini untuk fungsinya, pada saat kita tekan flashnya akan nyala. Lalu untuk arah kamera backnya, nah ini untuk fungsi untuk arah kameranya. Nah itu selesai. Oh iya, sekarang kita coba logout ya. Kita coba logout. Kita coba login sebagai atasannya.
atasan. Aduh, nah ini atasan, kita masukkan saja ya nama. Ini alif 515, terus passwordnya GGWP. Kita tekan login. Nah lalu untuk user profilnya, nah ini ada atasan ya, jabatan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.